Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini adalah tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita awali dengan subtema 1 yaitu organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Ayo mengamati. Lihatlah gambar ini. Di gambar ada Lala yang sedang berolahraga. Nah, setiap akhir pekan, Lala selalu berolahraga. Pagi-pagi, Lala bersepeda mengelilingi taman di dekat rumahnya. Taman tampak ramai, banyak yang berolahraga di sana. Apa saja gerak yang dilakukan oleh orang-orang yang terlihat pada gambar? Nah, ada yang mengayunkan raket, ada yang mengayuh sepeda, ada yang menendang bola, ada yang menangkap bola, dan ada yang berlari. Nah, semua aktivitas dalam gambar ini merupakan gerak. Kenapa orang-orang itu dapat bergerak? Karena manusia memiliki organ gerak di tubuhnya. Bukan hanya manusia yang dapat bergerak, tetapi hewan dan tumbuhan pun bisa. Setiap makhluk hidup dapat bergerak, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Ayo menyimak. Makhluk hidup bergerak untuk merespon rangsangan yang datang atau disebut juga iritabilitas. Yang seperti apa sih iritabilitas itu? Misal, jika tangan terkena benda panas, maka tangan akan bergerak menjauhi benda panas tersebut. Lihat di gambar. Ada seseorang yang tidak sengaja menyentuh kompor yang sedang menyala. Otomatis tangannya langsung menjauh dari kompor tersebut supaya tidak terkena panas. Kita juga pasti seperti itu kan. Jika anggota tubuh kita terkena benda panas, anggota badan kita akan otomatis menjauhinya atau menghindarinya. Nah, itulah yang disebut iritabilitas. Contoh lain yaitu putri malu. Jika putri malu disentuh, ia akan bergerak menutup semua daunnya. Tumbuhan juga mengalami iritabilitas. Setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan, hewan, dan manusia bergerak dengan cara yang berbeda. Mari kita bahas perbedaan geraknya. Pertama, gerak pada tumbuhan. Gerak yang dilakukan oleh tumbuhan terbatas, tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya bergerak bagian tubuhnya. Makanya tumbuhan hanya dapat berada di satu tempat, tidak bisa berpindah-pindah. Akan tetapi, tumbuhan bergerak perlahan. Contohnya kuncup bergerak perlahan menjadi mekar. Tadinya kuncup, nanti lama-kelamaan akan mekar dan menjadi bunga. Selanjutnya, gerak pada hewan. Hewan memiliki kemampuan untuk melakukan dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuhnya dan dapat melakukan gerak berpindah tempat. Gerak pada salah satu bagian tubuh, misalnya gerakan kepala pada kucing saat menengok, atau gerakan tangan kucing saat mencakar, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut gerak pada salah satu bagian tubuh saja. Sedangkan gerak berpindah tempat misalnya berjalan, berlari, melompat, berenang, merayap, dan terbang, atau yang lainnya. Yang gerakan tersebut dapat berpindah tempat ke tempat yang lain. Gerakan pada hewan memiliki beberapa tujuan atau fungsi, diantaranya untuk mencari makan atau melindungi diri dari predator. Predator itu hewan yang memakan hewan lainnya. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya, hewan yang tinggalnya di darat bergerak dengan cara berjalan, ada yang berlari, melompat, ataupun merayap. Hewan yang tinggal di air bergerak dengan cara berenang, seperti ikan. Hewan
Hewan di udara bergerak dengan terbang, seperti burung. Nah, selanjutnya gerak pada manusia. Sama seperti hewan, manusia memiliki kemampuan untuk melakukan dua macam gerakan, yaitu gerak pada salah satu bagian tubuhnya dan dapat melakukan gerak berpindah tempat. Gerak bagian tubuh, misalnya gerak sewaktu mengangguk, menggeleng, dan ketika menulis, serta gerak pada waktu badan membungkuk dan kembali tegak, sama seperti hewan yang dapat menggerakkan satu anggota tubuhnya saja. Sementara gerak berpindah tempat, misalnya gerakan berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Gerakan tubuh manusia dan hewan adalah hasil kerjasama antar organ gerak yang menyusun sistem gerak dalam tubuh. Nah, makanya hewan dan manusia dapat bergerak. Organ yang menyusun sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri dari otot, tulang, dan persendian. Mari kita bahas ketiga organ ini. Pertama, otot. Otot adalah organ gerak aktif. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga organ gerak dapat bergerak. Lihatlah gambar ini. Gambar ini adalah kerangka manusia. Yang berwarna merah itu adalah otot. Di dalam tubuh kita terdapat banyak otot yang bertugas untuk menggerakkan tubuh. Contoh alat gerak manusia berupa kaki tersusun dari otot dan tulang. Lihat pada gambar. Ini adalah gambar bagian kaki tersusun dari otot dan tulang. Agar dapat bergerak, otot kaki aktif dengan cara mengerut atau kontraksi. Otot yang mengerut ukurannya menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang tempat otot itu menempel. Akibatnya, tulang ikut bergerak. Setiap gerakan dilakukan oleh dua otot yang bekerja bergantian secara berlawanan. Jika otot yang satu mengerut atau kontraksi, maka otot pasangannya akan mengendur atau disebutnya relaksasi. Berdasarkan fungsinya, otot dibagi menjadi 3 macam. Ada otot jantung yang terdapat pada jantung, otot polos yaitu terdapat pada organ dalam seperti di saluran pencernaan, ginjal, dan rahim. Yang ketiga, otot lurik yaitu terdapat pada alat gerak seperti tangan dan kaki. Lihatlah gambar ini. Ada otot polos. Lihat panahnya. Dia berada di bagian perut, yaitu di saluran pencernaan, ginjal, dan rahim. Lalu otot lurik. Lihat panahnya. Dia berada di bagian tangan, bisa juga di kaki. Kemudian otot jantung. Otot jantung panahnya ke arah jantung. Jadi otot jantung hanya berada di jantung. Nah, itulah penjelasan tentang otot. Berikutnya adalah tulang. Fungsi tulang adalah untuk tempat menempelnya otot. Kedua, untuk menegakkan dan menguatkan tubuh. Tulang merupakan alat gerak pasif. Tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Jadi kalau tidak ada otot, tidak akan bergerak. Jadi bayangkan, jika kita tidak memiliki tulang, maka kita tidak akan dapat bergerak dan tubuh kita pun tidak bisa tegak dan kuat. Inilah gambaran jika kita tidak memiliki tulang. Untuk itu, kita harus bersyukur sudah diciptakan normal mempunyai tulang. Di dalam tubuh kita terdapat 106 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka tubuh. Seperti inilah jadinya. Nah,
Ada dua jenis tulang. Yang pertama tulang rawan, yaitu tulangnya bersifat elastis dan lentur. Contohnya tulang rawan seperti daun telinga dan hidung. Coba kamu sentuh hidung dan telingamu, terasa lentur dan elastis kan? Tidak keras seperti tulang yang lainnya. Yang kedua adalah tulang keras. Tulangnya bersifat keras, contohnya tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Inilah gambar tulang keras. Ada tulang belakang, tulang paha, tulang belakang atas. Bentuk tulang yang menyusun rangka manusia. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Mari kita bahas bentuk tulang ini. Yang pertama adalah tulang pipa. Contoh tulang pipa adalah yang pertama tulang paha, yang kedua tulang betis, dan yang ketiga tulang kering. Lihat pada gambar mana saja tulang-tulang itu. Nah, yang ini adalah tulang paha. Lalu tulang betis. Nah, yang ini tulang kering. Nah, tulang betis yang bentuknya kecil ini, tulang kering yang bentuknya besar. Hati-hati jangan sampai tertukar. Yang kedua adalah tulang pipi. Contoh tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang belingkat, dan tulang tenggorok. Inilah tulang-tulang pipi, lihat pada gambar. Tulang tengkorak, yaitu di bagian kepala. Kemudian tulang belikat. Nah, tulang belikat itu ada dua, yang kanan dan kiri. Dan yang terakhir yang dilingkari adalah tulang rusuk. Berikutnya tulang pendek, yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contoh tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Inilah tulang-tulang pendek, lihat di gambar. Yang ini tulang pergelangan tangan, yang dilingkari yaitu tulang telapak tangan. Yang ini tulang pergelangan kaki, dan yang dilingkari ini adalah tulang telapak kaki. Yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Nah, contoh tulang tidak beraturan adalah ruas-ruas tulang belakang. Nah, inilah gambarnya. Lihat tanda panahnya. Itulah yang disebut dengan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang di sebelah kanan adalah ukuran besarnya. Seperti itulah bentuk ruas-ruas tulang belakang. Tulang tersusun atas kalsium, yaitu zat kapur yang direkatkan oleh kolagen. Semakin dewasa, tulang semakin banyak mengandung zat kapur dan semakin sedikit zat pelekatnya. Itulah sebabnya tulang anak-anak lebih lentur dibandingkan pada tulang-tulang orang dewasa. Nah, makanya jika ingin menjadi penari, sebaiknya berlatih sejak masih kecil agar badan lentur. Jika sudah dewasa, akan sulit membuat badan lentur. Nah, itulah pembahasan tentang tulang. Lanjut. Sekarang organ gerak yang terakhir, yaitu persendian. Persendian adalah persambungan antara dua tulang atau lebih. Dengan adanya persendian, tulang yang bergabung menjadi satu sehingga mudah digerakkan. Lihat gambar persendian, letaknya ada di siku. Contoh persendian adalah siku dan lengan dan lutut pada tangkai kaki. Kesimpulan, setiap makhluk
hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Gerak yang dilakukan tumbuhan terbatas, yaitu hanya dapat menggerakkan satu bagian tubuh saja, sedangkan manusia dan hewan bergerak dengan dua cara, yaitu dapat menggerakkan bagian tubuh dan bergerak berpindah tempat. Setiap makhluk hidup dapat bergerak karena memiliki organ gerak di tubuhnya. Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada makhluk hidup merupakan hasil kerja sama antar organ gerak yang menyusun sistem gerak dalam tubuh. Organ yang menyusun sistem gerakannya adalah otot, tulang, dan persendian. Ayo mengamati. Dari paragraf kesimpulan yang disampaikan tadi, manakah yang merupakan gagasan pokoknya? Inilah paragraf pertama dari kesimpulan tadi. Jadi bisa kita tentukan gagasan pertamanya adalah kalimat yang berada di awal, yaitu setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Nah, jadi gagasan pokoknya adalah yang ini. Setiap makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda. Sekarang mari kita mengingat kembali tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat dalam kalimat utama atau kalimat yang pertama. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Kemudian kalimat-kalimat yang lainnya yang setelah kalimat utama yang dia itu disebut kalimat penjelas. Perhatikan paragraf ini. Yang berwarna hijau itu yang dinamakan paragraf. Berarti ada dua paragraf, paragraf 1 dan ini paragraf kedua. Perhatikan yang berwarna merah. Yang berwarna merah itu merupakan kalimat pertama. Nah, kalimat pertama itu bisa disebut gagasan pokok. Kita bisa mengambil gagasan pokok dari paragraf pertama. Jadi disitulah tempat adanya gagasan pokok. Jadi kita bisa ambil gagasan pokok dari situ. Nah, sekarang yang berwarna biru. Lihat yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu yang dinamakan kalimat penjelas. Cara menentukan gagasan pokok. Bagaimana caranya? Yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami apa yang sedang dibahas atau diceritakan. Dan yang kedua, temukan kalimat utama, kemudian tentukan inti dari kalimat tersebut. Contoh gagasan pokok bisa kamu pelajari di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 9 sampai 10. Silakan dilihat lagi agar lebih jelas. Ayo berlatih. Nah, di buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, silakan kerjakan halaman 7 dan yang kedua kerjakan halaman 10 sampai 11. Selamat berlatih.